Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai tanaman cabai yang terserang hama dan penyakit tanaman. Di depan saya ini sudah ada beberapa tanaman cabai yang terserang hama dan penyakit yang akan saya bahas, yang mungkin sering petani cabai alami, yaitu beberapa hama yang menyerang tanaman saya ini. Contohnya salah satunya adalah hama thrips. Ini adalah tanaman yang sudah terserang hama thrips dengan mengkeriting di ujung daunnya ya, ataupun di ujung pucuknya. Dan kemudian ada juga yang terserang tungau. Kemudian saya lihat kemarin terkena antraks pada buah cabenya, sehingga terjadi proses pembusukan. Itu ya, bisa kita lihat pembusukan pada buah cabai pada ujungnya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah thrips. Hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun yang muda. Nah, ini saya berikan contoh. Ini adalah yang terkena thrips. Awalnya mengkeriting dengan menghisap cairan-cairan yang berada di permukaan bawah daun yang masih muda. Ini coba kita lihat. Ini sebenarnya sudah parah. Ini sudah parah. Ada juga yang ini ya. Ini sudah mulai terserang. Sehingga memang hama thrips ini sangat mampu menurunkan produksi secara drastis. Perkembangan bunga juga sangat terganggu. Karena bunga-bunga biasanya timbul itu di daerah-daerah pucuk ya. Perlu diketahui bahwa hama ini merupakan vendor penyakit virus mosaik dan virus keriting. Nah, juga ada penyebab datangnya virus. Pada musim kemarau, perkembangan hama sangat cepat, sehingga populasi jauh lebih tinggi dibandingkan pada musim penghujan. Populasinya akan berkurang karena biasanya hama thrips ini akan relatif mati terbawa oleh arus air ataupun kena air hujan itu sendiri. Ini ya, banyak, hampir semua tanaman yang saya tanam ini terkena hama thrips ini. Lalu bagaimana cara pengendaliannya? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk cara pengendaliannya. Yang pertama, bisa kita membuang bagian tanaman yang terkena hama ini dengan cara misalkan memotong di bagian-bagian yang terkena serangan. Misalnya kita potong pada bagian sini, asalkan masih terdapat tunas ya. Kalau tunasnya hilang, dia malah akan mengalami kematian. Ini kita potong pada bagian sini, kemudian selanjutnya akan tumbuh tunas kembali. Kemudian bisa juga kalau kita menggunakan bedengan, kita bisa menggunakan misalkan mulsa perak. Itu salah satu cara pencegahan terbaik. Kemudian juga bisa melakukan pembersihan lingkungan, atau bahasanya itu sanitasi lingkungan. Karena kebersihan area tanaman itu adalah salah satu yang bisa mengurangi dampak tanaman terserang bukan hanya hama thrips ya, tapi juga bisa terhindar dari virus ataupun penyakit lainnya ataupun hama lainnya seperti tungau. Kemudian bisa juga menggunakan musuh alami. Bisa predator kumbang atau musuh alami kumbang ya, kemudian tungau dan yang lainnya. Tapi biasanya para petani akan sulit untuk mengendalikan hama thrips ini dengan menggunakan musuh alami ataupun predator.
Tapi bisa juga menggunakan bahan kimia. Bahan kimianya itu bisa yang memiliki bahan aktif imidacloprid, kemudian bisa juga abamectin. Tapi tidak jarang juga para petani menggunakan bahan-bahan organik untuk membasmi hama trip ataupun membuat hama-hama trip itu pergi. Contohnya dengan menggunakan ekstrak bawang putih, kemudian juga bisa menggunakan ekstrak bawang merah, kemudian ekstrak jengkol, ekstrak petai itu bisa digunakan. Mungkin tidak bisa membunuh secara menyeluruh, tapi dengan harumnya, dengan kandungan dari bahan organik tersebut itu bisa mengusir hama thrips dari tanaman, sehingga tanaman itu bisa berkembang dan juga memiliki pertumbuhan yang baik dibandingkan dengan kalau ada hama thrips itu. Nah, itu yang pertama, hama thrips. Sedangkan yang kedua yang saya lihat di sini yang menyerang juga tungau. Nah, ini juga terdapat tungau ya. Tungau itu juga menyebabkan tanaman menjadi keriting pada bagian ujung tanaman. Karena tungau itu juga menyerang daun-daun yang muda dengan cara menghisap cairan dan juga menyebabkan kerusakan sehingga terjadi perubahan bentuk tanaman yang awalnya normal menjadi abnormal. Coba kita lihat di pucuk tanaman ini sudah sangat tidak normal, melebihi batas kewajaran dari tanaman cabai itu sendiri untuk menghasilkan produksi yang sangat tinggi. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu perubahan warna, itu sudah jelas ya, perubahan warna. Kemudian daun itu menjadi keras dan kaku. Kita lihat ini sangat kaku sekali. Berbeda dengan kalau yang normal. Nah, ini normal. Kita bandingin, ini sangat lembut di pucuknya atau di tunasnya, sedangkan yang terserang ini sangat kaku dan menebal. Nah, perlu diketahui bahwa serangan tungau ini hampir sama dengan serangan thrips dan kutu daun biasanya. Ini memang mungkin saudara kali ya. Jadi serangannya itu hampir mirip, yaitu dengan cara menghisap cairan daun. Nah, untuk cara pengendaliannya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hama thrips, yaitu dengan pembersihan area tanaman, kemudian juga memusnahkan bagian-bagian tanaman yang terserang seperti tadi ya, memotong, kemudian bisa kita uruk ataupun kita pendam, kemudian kita bakar setelah kita potongnya agar tidak menyebar ke tanaman-tanaman yang lainnya. Tapi di sini saya lihat sudah hampir semua terkena, jadi memang tidak perlu lagi dikendalikannya. Ini memang sebagai uji coba saja, dan memang saya tidak memberikan insektisida. Kemudian bisa juga menggunakan predator sama seperti yang hama thrips tadi. Kemudian juga bisa menggunakan akaresida. Akaresida itu menggunakan Samitex 35EC, itu juga banyak dijual di pasaran. Kemudian ada juga bahan lainnya, Pegasus 500EC juga banyak dijual di pasaran. Ini dua hama yang sering menyerang tanaman cabai, dan kebetulan di tanaman cabai saya dua hama itu yang menyerang. Biasanya juga ada kutu kebul, tapi di sini saya lihat sama sekali tidak ada hama kutu kebul yang menyerang, jadi mungkin tidak saya bahas. Nah, sedangkan penyakit-penyakit yang sering menyerang, tadi hama yang menyerang, sekarang penyakit ya. Penyakit yang menyerang adalah antraknos, yaitu penyakit busuk buah. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya.
Ini adalah pembusukan. Ini salah satu penyakit antraknos, tapi ini tidak terlalu parah sebenarnya. Kalau parah itu bisa seluruh buah cabai ini mengalami pembusukan. Tapi kalau dibiarkan, ini pasti akan membusuk secara keseluruhan dan kemudian menjalar ke buah yang lainnya. Jadi kalau sudah ada ciri-cirinya seperti ini, ya langkah baiknya segera diatasi. Biasanya warna-warna dari pembusukan ini beragam. Bisa warna hitam seperti ini ya, kecoklatan, kemudian juga ada berwarna orange. Kalau berwarna hitam itu biasanya struktur dari cendawan. Nah, perlu diketahui bahwa penyakit ini bisa menyerang pada buah yang masih muda ataupun buah yang sudah tua ataupun menjelang matang. Jadi memang penyakit ini adalah salah satu penyakit buah tanaman cabai yang sangat merugikan menurut saya, karena banyak petani-petani cabai yang mengeluhkan akan masalah ini. Ketika tanaman cabai mulai ingin dipanen, kemudian penyakit ini datang dan turunlah produksinya. Nah, itu makanya kadang-kadang banyak para petani itu memanen tanaman cabai belum pada waktunya, karena memang penyakit ini apabila sudah menyerang maka tidak tanggung-tanggung, bahkan hampir semua buah tanaman cabai itu akan terserang dan terjadilah proses pembusukan. Nah, lalu bagaimana cara mencegahnya? Ini saya ambil dulu ya. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya. Nah, ini tidak terlalu parah sih sebenarnya. Ada juga kadang-kadang terkena ini ya, lalat buah ya, tapi ini tidak lalat buah, ini anthracnose. Lalu bagaimana cara untuk mengendalikannya? Sama seperti antraks dan tungau, pembersihan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian hama ataupun penyakit. Begitu juga dengan yang disebabkan oleh penyakit busuk buah ini. Nah, karena biasanya pembersihan lahan itu menyebabkan proses penyebaran hama dan juga penyakit menjadi terputus, sehingga itulah yang bisa mengendalikan atau memutus rantai hama dan penyakit itu. Kemudian yang bisa dilakukan adalah pada saat penanaman. Kita tahu ataupun kita memilih benih-benih yang memang tahan terhadap hama dan juga penyakit. Saat ini banyak di balai-balai benih sudah ditemukan benih-benih yang tahan terhadap hama dan juga penyakit. Itu bisa kita cari di toko-toko pertanian, juga banyak dijual. Kemudian bisa juga menggunakan kultur teknis, yaitu dengan melakukan pergiliran tanaman, kemudian memotong ataupun memusnahkan bagian tanaman yang terserang. Ini kalau sudah terserang bisa dibuang, karena ini di dalamnya ini bisa terkandung misalkan virus dan segala macam cendawan, patogen yang bisa menyerang buah yang lainnya yang masih tersisa. Kemudian bisa juga menggunakan fungisida. Ya, fungisida banyak sekali dijual untuk penyakit ini. Bisa Amir Startop, Sirkus, ataupun Trivila, dan lain-lain. Banyak bisa dicari. Untuk dosisnya sendiri itu sudah tercantum di kemasan dari produknya masing-masing, bisa dicek ya. Kalau untuk mana yang lebih tangguh untuk mengatasi penyakit ini, saya belum pernah menggunakannya. Mungkin teman-teman semua bisa coba satu persatu mana yang jauh lebih tangguh. Nah, itu yang 3 hama dan penyakit yang paling banyak dijumpai dalam sistem budidaya tanaman cabai. Nah, tapi ada beberapa tanaman cabai di daerah-daerah tertentu itu terkena penyakit virus kuning. Kemarin saya cek ada ya penyakit virus kuning, tapi sepertinya sudah. Tunggu saya cek dulu. Virus kuning. Mana ya? Sudah sehat sepertinya. Sudah tidak ada lagi. Tapi gejala-gejalanya hampir seperti ini ya. Nih. Daun perlahan-lahan
terdapat bintik-bintik berwarna kuning. Lambat laun kalau dibiarkan, maka tanaman akan menguning. Nah, itu disebabkan oleh virus kuning atau disebut oleh Gemini virus ya. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan dalam kesempatan kali ini mengenai pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai. Yang paling penting adalah selalu jaga kebersihan area penanaman, karena itu adalah salah satu hal yang paling dasar dalam budidaya tanaman cabai agar tidak terkena hama dan penyakit tanaman. Kemudian gunakanlah bahan-bahan organik yang tepat untuk mengusir hama ataupun penyakit. Dan juga jangan terlalu berlebihan bila terpaksa harus menggunakan akarisida, fungisida, ataupun insektisida. Jangan berlebihan, karena itu juga akan mempengaruhi kualitas dari buah cabenya itu sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.